Hey yo bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini gua mau menceritakan lanjutan film dari seri Dom 1, yaitu Dom 2. Film yang dirilis tahun 2006 mengisahkan aksi pencurian perhiasan mewah yang dilakukan oleh seorang pencuri kelas dunia bernama Mr. A. Ia terkenal karena aksi pencurian canggih di berbagai tempat di seluruh dunia. Mampukah Ali dan Jai menghentikan aksinya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kereta yang sedang berjalan di gurun pasir membawa mahkota kerajaan yang sangat berharga milik seorang bangsawan. Lalu tiba-tiba mendaratlah seorang pencuri di atas kereta yang ingin mencuri mahkota tersebut. No one can touch it. Di tempat lain, bangsawan pemilik mahkota tersebut merasakan firasat buruk dan segera menyuruh anak buahnya memeriksa keadaan. Namun saat diperiksa, mahkota itu telah lenyap dan digantikan oleh sebuah simbol huruf A. Terlihat di atas kereta, si pencuri menyamar menjadi bangsawan itu, lalu pergi dengan mudahnya meluncur di gurun pasir. Kemudian scene berganti di sebuah danau di mana memperlihatkan sekelompok mafia sedang menunggu sebuah barang yang akan datang. Lalu dengan adegan terbang khas India, Ali datang dengan motornya. Kemudian ia bertransaksi dengan para mafia itu. Di sini kelihatannya mereka belum tahu siapa Ali sampai ia menjatuhkan ID card-nya. Okay, brother, मैं जाता है. अले, तुम्हारा कुछ गिर गया. ये मेरे दोस्त का है. वो पुलिस में काम करता है ना. Saat kedoknya ketahuan, Ali ditodong oleh mafia itu, namun tiba-tiba lalu pada akhirnya mereka berdua bisa mengalahkan para mafia tersebut. Setelah itu, kita diperkenalkan tokoh baru, seorang polisi cantik bernama Sonali yang sedang berlatih menembak di lapangan tembak. Di kantor polisi, Ali yang belum mengetahui siapa Sonali justru mengira ia sebagai seorang tahanan karena ia berada di ruang interogasi dengan tangan di borgol. Saat Jai datang, Ali baru menyadari bahwa Sonali adalah teman sekolah Jai. Lalu kita diperlihatkan maksud kedatangan Sonali. Ia menjelaskan bahwa ia sedang menyelidiki seorang pencuri yang selalu mencuri barang-barang bersejarah dengan cara yang sangat cerdik dan tak terlacak. Setiap aksinya hanya ditandai dengan simbol huruf A, sehingga pencuri tersebut dikenal dengan julukan Mr. A. Saat Sonali berkata, ia tak bisa menemukan petunjuk dari Mr. A, Jai dengan pedenya mengatakan, ia berhasil menemukan sebuah petunjuk. Ia menjelaskan bahwa Mr. A selalu melakukan pencurian pada tanggal-tanggal tertentu dengan pola yang dapat diprediksi. Dari pola tersebut, Jai dapat memperkirakan kapan dan di mana Mr. A akan beraksi selanjutnya. Ternyata, pencurian berikutnya diprediksi akan terjadi di kota Mumbai. Namun yang menjadi masalah adalah, Mumbai memiliki dua museum besar yang sama-sama memiliki barang bersejarah. Sehingga, mereka tidak dapat memastikan museum mana yang akan menjadi target Mr. A. Cerita berlanjut dengan adegan Mr. A yang sudah tiba di kota Mumbai. Dengan penuh ketelitian, ia mengamati seluruh tempat dan jalur yang akan menjadi lokasi aksinya. Di markasnya, Mr. A menyusun rencana matang dan menyiapkan berbagai peralatan canggih yang ia buat sendiri. Di sini aksinya direncanakan berlangsung esok hari. Keesokan harinya, Jai menyusun strategi untuk menangkap Mr. A. Ia membagi timnya menjadi dua. Jai dan Sonali akan menjaga museum yang menyimpan kalung bersejarah. Sementara Ali yang kocak malah tidak diberikan pendamping, berjaga di museum tempat berlian mewah disimpan. Tanpa diduga, Mr. A memilih museum berlian sebagai targetnya. Dengan cerdiknya, ia masuk melalui lantai bawah kamar mandi dan mulai membaluri dirinya dengan cairan berwarna putih sebagai bagian dari rencananya. Lalu kita diperlihatkan begitu ketatnya penjagaan polisi terhadap berliannya.
Entah ilmu apa yang ia gunakan, ternyata Mr. A sudah berubah menjadi patung dan bersiap mengeluarkan alat canggih selanjutnya untuk mencuri berlian itu. Dengan sebuah remote control, ia dengan mudahnya mencuri berlian itu di antara ketatnya penjagaan serta mengganti berlian itu dengan hologram. Sementara itu, Jai yang semakin cemas karena tidak ada tanda-tanda Mr. A di Museum Kalung berbicara dengan penjaga dan mengetahui bahwa kalung tersebut rusak dan membuat berlian menjadi target yang lebih berharga. Panik mendengar hal itu, dengan cepat ia OTW menuju Museum Berlian. Namun di sini, Sonali memilih untuk tetap berjaga di Museum Kalung. Jai menelpon Ali untuk segera menutup akses pintu Museum Berlian, tetapi ketika sedang berbicara di telepon, Ali menabrak seorang petugas kebersihan yang pasti kita tahu ia adalah Mr. A. Stop him now. Mengetahui ada tukang bersih-bersih, Jai merasa ada yang aneh karena jadwal kebersihan sudah dibatalkan semuanya. Kemudian Ali diperintahkan untuk menghentikan petugas tersebut dan Mr. A dibawa untuk diinterogasi dan dimintai tanda pengenal. Namun, Mr. A sudah mempersiapkan rencana cadangan. Dari sepatunya keluar cairan aneh dan saat ia menyuruh Ali membaca tulisan di belakang kartu pengenalnya, Mr. A berhasil meluncur ke bawah, kabur melalui selokan dan muncul di jalan raya. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Ali mengejar dengan motornya, sementara Jai menggunakan helikopter. Namun meskipun mereka sudah berusaha keras, Mr. A berhasil meloloskan diri dengan gesit, bahkan ia sempat menghilang di tengah keramaian sebuah rombongan. Di kantor polisi, Sonali merasa gagal menangkap Mr. A secara tiba-tiba mengajukan pengunduran diri kepada Jai. Di tempat lain, Mr. A yang sudah berhasil mencuri berlian, terlihat menyamar di bandara dan hendak meninggalkan India. Namun langkahnya terhenti saat melihat sebuah berita yang menampilkan bahwa Mr. A secara terbuka menyatakan akan mencuri sebuah pedang bersejarah, di mana berarti ada sosok lain yang menyamar sebagai dirinya. Hal ini membuat Mr. A membatalkan rencananya pergi dan memutuskan untuk mencari siapa yang telah menyamar sebagai dirinya. Sementara itu, Jai, Ali, dan Sonali juga melihat berita yang sama. Malam harinya, Jai segera mengamankan lokasi tempat pedang bersejarah itu disimpan. Kemudian datanglah seseorang ke dalam museum itu. Saat sampai di dalam, Mr. A palsu ini ternyata sudah ditunggu oleh yang asli. Terlihat di sini, Mr. A palsu adalah seorang wanita. Saat ia ingin mengambil pedang itu, Mr. A melarangnya karena terdapat sinar inframerah yang jika tersentuh, maka alarm akan berbunyi serta penjaga akan tiba dalam waktu 30 detik. Kemudian biarpun ia bisa mengambil pedangnya, maka akan ada tembakan listrik bertegangan tinggi yang menembaknya. Di sini kita bisa tahu jika Mr. A palsu hanyalah pencuri amatir. Confused. चोरी कैसे हुई? Namun saat Mr. A melempar koin dan penjaga datang, Nona A tetap ngeyel mengambil pedang itu. Saat ia mencoba melarikan diri, Nona A hampir tertangkap oleh Sonali. Namun Mr. A asli menyelamatkannya, dan mereka berdua kabur bersama. Jai dan yang lainnya hanya bisa melihat dan mencium bau kekalahan. Setelah mereka berdua aman, di sini si peniru memberitahu identitas aslinya, yaitu wanita cantik bernama Suneri, yang mengaku sebagai penggemar berat Mr. A dan ingin beraksi seperti dirinya. Suneri mencoba meyakinkan Mr. A untuk bekerja sama, namun Mr. A menolak karena ia tidak pernah mempercayai orang lain untuk pekerjaannya. Namun Suneri terus mendekatinya dengan pesona dan ketulusan. Hingga perlahan-lahan Mr. A mulai percaya dan benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka.
Sementara itu, Sonali terluka di kakinya akibat peristiwa sebelumnya, sehingga ia tidak bisa membantu Jai dalam mengejar Mr. A. Di sebuah bioskop, Sunheri duduk di sebelah seorang pria bertopi yang ternyata adalah Jai. Ternyata di sini, Sunheri adalah mantan penjahat yang ditangkap oleh Jai dan ia dijanjikan kebebasan jika berhasil membantu menangkap Mr. A. Pencurian pedang bersejarah sebelumnya ternyata bagian dari rencana besar Jai. Namun tiba-tiba, फासले में तो फंस गई। चल के शीशे में। datanglah Mr. A yang juga sedang menyamar. Di sini, ia tidak menyadari kehadiran Jai. Lalu ia memberikan Sunheri popcorn yang di dalamnya berisi paspor serta tiket perjalanan ke luar negeri dan mengatakan ini adalah permainan internasional. Gentlemen, welcome to Rio. Singkat cerita, mereka tiba di Brazil diikuti oleh Jai dan Ali yang tinggal di rumah temannya Sonali. Lalu malam harinya, terlihat Mr. A dan Sunheri yang satu rumah sedang makan malam dan mengobrol. Di sini, Mr. A mengatakan ini adalah pertama kalinya ia percaya kepada orang lain. Keesokan harinya, Sunheri diajak Mr. A pergi ke sebuah tempat. Di sana ia menunjukkan wajah aslinya dan mengatakan nama aslinya adalah Aryan. Setelah itu, Sunheri kembali bertemu dengan Jai dan memberitahu informasi baru termasuk nama asli Mr. A. Setelah itu, Mr. A mengajak Sunheri ke sebuah museum yang akan menjadi lokasi aksi selanjutnya, di mana mereka berencana mencuri koin bersejarah pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian di sebuah acara, Sunheri kembali bertemu dengan Jai untuk memberitahu rencana Mr. A. Setelah itu, Jai memberi sebuah alat yang harus dipencet ketika Mr. A beraksi. Tanpa diketahui oleh Sunheri, Mr. A mengikutinya dan mengetahui bahwa ia bekerja untuk Jai. Kemudian, Mr. A menemui Jai untuk berbicara langsung dan pada akhirnya mereka bertaruh siapa yang akan menang di akhir cerita. Ya kenapa gak langsung ditangkap aja sekarang, Bang? Keesokan harinya, sebelum melakukan aksinya, Mr. A menginterogasi Sunheri, menyatakan kekecewaannya karena ia sudah mempercayai dan bahkan jatuh cinta padanya. Namun, Sunheri justru mengkhianatinya. Setelah itu, Mr. A menyuruh Sunheri untuk menembaknya karena menurutnya ia lebih pantas mati oleh orang yang dicintai dibanding dengan Jai. Namun Sunheri malah ingin menembak dirinya dan ya pistol itu kosong. Semua ini dilakukan Mr. A untuk mengetesnya dan pada akhirnya Sunheri kembali berpihak kepada Mr. A. Pencurian di museum pun dimulai. Mr. A dengan cerdas menyebar serangga di museum, menyebabkan kepanikan di seluruh area dan memanfaatkan kekacauan ini untuk mencuri koin bersejarah itu. Lock down the place, सब की तलाशी लो। हाँ जी भैया। Di sini, Jai dan timnya kehilangan jejak dari Mr. A. Setelah pencurian sukses, Jai yang marah mendatangi rumah Sunheri namun tak menemukannya. Ia kemudian menerima telepon dari Sunheri yang mengatakan bahwa ia lebih memilih untuk berpihak dan percaya pada Mr. A daripada Jai. Kejar-kejaran pun terjadi antara Jai dan Ali melawan Mr. A dan Sunheri yang melarikan diri dengan motor. Pada akhirnya, Mr. A tertangkap dan Sunheri ditahan sebagai sandera untuk memaksa Mr. A menyerah. Dalam sebuah adegan dramatis, Mr. A memberikan kode kepada Sunheri untuk menembaknya. Sunheri pun akhirnya menembak Mr. A, membebaskan dirinya dari hukuman. Jai kemudian berkata bahwa hukuman terberat untuk Sunheri adalah membiarkannya hidup dengan rasa bersalah.
Namun siapa sangka, 6 bulan kemudian terlihat Sun Heri bekerja sebagai pelayan di sebuah bar bersama Mr. A yang ternyata masih hidup. Kematian palsu Mr. A hanyalah bagian dari rencana besar untuk melarikan diri. Dan tanpa diduga juga, Jay datang ke bar itu dan mereka bertiga berbincang. Jay mengakui bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui rencana Mr. A dan sengaja membiarkan Sun Heri hidup agar bisa membawanya kepada Mr. A. Namun sekarang ia sudah tidak ingin menangkap mereka karena Mr. A tidak lagi mencuri dan ia pun akan kembali ke India. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.